beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. (101,3) Star FM Inspiring Sound. Yosi hadir lagi Star Lovers, tidak sendirian untuk kali ini. 1 jam ke depan sampai jam berapa? Jam 2 siang nanti ya. Yosi kedatangan tamu spesial, di mana kedua tamu ini adalah tamu-tamu yang bakal kasih edukasi ke kita bagaimana supaya kita itu berperan lebih baik dalam sebuah keluarga. Sebagaimana sebuah lirik lagu kan Star Lovers ya, kita sering dengar harta yang paling berharga adalah keluarga ya. Emang tempat pertama kali kita belajar dan selalu menjadi tempat untuk kita pulang itu adalah rumah, keluarga. Dan pasti di dalam keluarga itu ada ayah, ada bunda, ada eyang, ada tante, ada semuanya banyak ya. Tapi di sini ya, kedua tamu kita ini bakal lebih fokus pada sang ayah. Langsung saja saya sapa kedua tamu kita. Siang-siang gini nggak kepanasan, tetap seger. Selamat siang Mbak Meli. Selamat siang Mbak Yosi ya. Oke, halo Mbak Yosi, salam kenal. Oke, salam kenal kembali Mbak Meli Septriani, MPASI psikolog, khususnya psikolog klinis ini ya. Tidak sendirian Mbak Meli, tapi bersama dengan Mbak Khairun Nikmah Eskom MA ya. Ini Mbak Khairun ini fasilitator isu gender dan keluarga dari Puspaga Prima Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mbak Khairun. Selamat siang Mbak Yosi. Saya panggilnya Mbak Nimah, Mbak Khairun. Oh, saya panggilannya Ani. Wow, untung kan saya nanya ya. Kalau enggak saya tadi panggilnya Mbak Khair gitu. Baik, terima kasih Mbak Meli dan juga Mbak Ani yang sudah menjadi tamu spesial kita di siang hari ini ya. Dan setelah silakan kalau pengen langsung ikut bergabung, ikut berpartisipasi di WhatsApp kita di 0868621013 ya. Dan langsung saja ini kita di sini saling memberikan edukasi lah ya. Dan Mbak Meli sama Mbak Ani di sini sudah siap menjawab pertanyaan yang bakal digolerin sama Star Lovers semuanya ya. Tadi sudah disinggung-singgung masalah peran ayah ini ya. Mbak Meli dan juga Mbak Ani, memang kehadiran seorang ayah dalam kehidupan dalam keluarga ya, dan anak itu ya khususnya ini memang sangat penting banget ya. Apalagi sekarang kan ya. Bagaimanapun juga ayah memang turut mempengaruhi tumbuh kembang anak sejak kecil hingga dewasa. Nah, ini sebelumnya nih, sebelum ke peran ayah, tadi saya sempat ngobrol masalah Puspaga Prima. Ini boleh dikenalkan dulu lah ya. Mbak Meli sama Mbak Ani nih, silakan nih, siapa yang mau mengenalkan Puspaga Prima dulu ini, silakan. Puspaga Prima sendiri itu kita di bawah DP3AP DIY ya. Jadi Puspaga kita adalah Puspaganya provinsi. Jadi Puspaganya DIY. Puspaga ini adalah pusat pembelajaran keluarga. Di dalamnya itu terdapat ada teman-teman konselor dan juga ada psikolog gitu. Kita punya 3 konselor, kita juga punya beberapa psikolog di Puspaga. Jadi masyarakat siapapun yang mau konseling pranikah, konseling pasca nikah ataupun konseling permasalahan psikologis itu bisa di sana, bisa datang ke Puspaga Prima DIY dan tenang saja, di situ tidak ada biaya sama sekali, semuanya gratis. Oh, semuanya gratis. Yep. Dan datangnya di jam kerja atau waktu-waktu spesial nih? Kita di hari Senin sampai dengan hari Jumat, itu untuk jamnya Senin dan sampai hari Kamis itu di jam 8 sampai dengan jam 2 ya Mbak Ani ya. Jam 2, dan untuk di hari Jumat itu di jam 8 sampai dengan jam 1 atau jam 2 Mbak Ani? Hari Jumat jam 2 Mbak Mel. Oke, sampai jam 2 gitu Mbak. Oke, yes. Mbak Meli sama Mbak Ani ini Star Lovers siap ya untuk menjadi teman kita selama 1 jam. Langsung mungkin kita ya ke tema kita ya.
cukup seru soalnya. Karena kan tanggal 29 Juni mendatang ya, itu kita semuanya memperingati Hari Keluarga ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi keluarga yang syakinah mawaddah warahmah, harmonis, bahagia, selalu diharapkan begitu kan ya, manfaat dunia akhirat gitulah. Amin. Ya, baik Mbak Meli dan juga Mbak Ani ya. Ini sebenarnya kenapa sih ayah tuh perlu banget terlibat dalam pengasuhan anak? Monggo silakan. Kenapa perlu? Jelas sangat perlu ya Mbak ya, sangat sekali perlu. Kadang kan sibuk ya yang namanya ayah ya. Iya. Udah ayah cari duit aja. Iya, benar sih. Kalau kita mau bahas ayah itu kan memang perannya juga harus mencari nafkah ya Mbak ya, cari duit gitu untuk menghidupi anak dan istri, menyekolahkan anak gitu kan. Cuman peran ayah juga harus ada di rumah itu untuk pengasuhan anak gitu. Walaupun orang kan ngertinya, yang saya tahu masih banyak banget tuh stigma yang harus mengasuh anak itu adalah ibu gitu. Ayah itu hanya cari uang, padahal kan enggak. Ayah itu sama pentingnya dengan sosok ibu untuk mengasuh anak gitu. Gimana sih kita bayangin aja kalau seorang anak hanya diasuh seorang ibu gitu kan, terus ayahnya sibuk kerja. Maaf banget zaman sekarang misalnya gitu, terus dia punya temen nih, si anak ini temennya ayahnya nganter dia, jemput dia. Itu gimana perasaan seorang anak? Dari hal yang sesimpel itu aja kita harus sebenarnya sudah melihat sisi anak, bagaimana sih enak ya dia dijemput ayahnya atau diantar ayahnya. Jadi untuk hal yang sekecil itu aja sebenarnya sudah harus kita lihat, harus kita perhatikan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang memang seharusnya didapatkan oleh anak, walaupun perihal sekecil itu, apalagi perihal yang lebih besar lagi di rumah itu, tentang pengasuhan, tentang bagaimana anak diajarkan untuk mengungkapkan perasaan, anak diajarkan untuk bagaimana sih menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Itu kan harus banget, dan itu bukan hanya peran ibu untuk menyampaikan, tapi ayah juga harus gitu. Apalagi image ayah itu anak-anak tuh pasti tahu kok Mbak gitu. Ayah itu kan sosok yang tegas, ayah itu pemimpin, yang dimana kan omongan ayah itu biasanya memang akan lebih banyak didengar karena ayah itu tegas banget nih. Tapi kalau dari sosok ayah tidak memberikan itu, bagaimana sih si anak tuh tahu tegas itu gimana gitu, cara menyampaikan itu gimana gitu. Nah, jadi memang peran ayah itu penting banget di keluarga. Jadi bukan hanya sekedar peran ibu. Jadi seperti yang kata Mbak Yosi tadi bilang, semua anggota di keluarga itu berperan. Iya, semua anggota keluarga yang ada di rumah itu berperan, maupun itu nenek, kakek, tantenya, semuanya berperan. Ya, gitu. ya, betul-betul. Nah, tuh ya, Strollers ya. Semua anggota keluarga berperan dalam pengasuhan anak. Tapi peran ayah, seorang ayah ya, Daddy ya. Ini keterlibatan ayah ini ternyata sangat dalam ya. Apalagi katanya nih, bener nggak ya ini ya Mbak Ani atau Mbak Meli nih ya, anak perempuan itu memang biasanya lebih dekat sama ayahnya gitu ya. Ada ikatan apa ya, batin yang katanya sih ya gitu. Pacar pertama saya tuh pokoknya ayah saya gitu kan. Nah, ini keterlibatan ayah dalam pengasuhan pada keluarga anak ini ya, anak dalam keluarga ini seperti apa gitu, sejauh mana gitu, sejauh apa gitu. Oke. Silakan. Ya. Jadi kalau selain yang tadi disampaikan Mbak Meli itu, ayah itu tidak cuma mencari nafkah gitu, tetapi ada peran lain nih yang bisa dilakukan gitu. Ayah itu tidak hanya memunculkan keturunan gitu ya, ataupun mencari nafkah, tetapi dia juga berperan sebagai ayah, yaitu loving, coaching dan modeling gitu. Jadi loving, bagaimana beliau memberikan kasih sayang, cinta kepada anaknya, perhatian gitu. Sedangkan coaching, ayah ini adalah pelatih terbaik yang dipilihkan Tuhan gitu ya, untuk keluarganya, terutama untuk anak-anaknya. Bagaimana sosok ayah ini mengajari banyak hal kepada anak-anaknya, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian modeling, bagaimana sosok ayah ini menjadi role model atau contoh bagi anaknya, karena anak ini kan akan meniru ya, akan belajar dari apa yang dia lihat gitu. Dan siapa sih yang dia lihat?
Di lingkungan terdekatnya tentu saja orang tuanya, keluarganya gitu. Akan seperti apa anak laki-laki ini ke depannya? Ya dia akan belajar dari bagaimana ayah ini berperan gitu. Atau misalnya anak perempuan akan seperti apa anak perempuan ini di masa depan? Ya dia akan melihat bagaimana hubungan antara orang tua, ayah dan ibunya itu seperti apa gitu. Itu yang akan memunculkan peran-peran itu yang dilakukan para ayah, orang tua kepada anak-anak mereka gitu. Wow, keren banget ya. Diawali dari loving. Makanya kan, you know how much I love you. Ini lagi. Terus juga coaching. Ini sebagai pelatih juga gitu ya. Betul. Dari sejak lahir jebret gitu ya, langsung nangis. Kan biasanya langsung diazanin tuh ya, kalau yang muslim sama ayah ya. Dari situ udah ada getaran dulu ya. Nah itu dia dari awalnya, mula dasarnya basicnya. Kemudian role model ayah gitu ya, yang tetap selalu memang menjadi peran penting dalam sebuah keluarga. Tumbuh kembang anak gitu hingga dewasa, tetap seorang ayah. Tapi kalau seandainya ayahnya ada di luar kota nih gitu kan, terus gimana nih Mbak Meli sama Mbak Ani nih? Oke. Kalau ngomongin peran ayah, misalnya ibu dan ayahnya LDR gitu ya Mbak ya, ayahnya baru bisa pulang misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ya kita juga tidak bisa menyalahkan keadaan itu ya Mbak. Ada pilihan-pilihan keluarga yang memutuskan untuk ya udah LDR aja gitu, tidak yang misalnya ya udah misalnya istrinya memilih untuk ikut suaminya gitu. Mungkin itu kan ada hal-hal yang memang tidak bisa membuat dia harus pindah bareng sama suaminya gitu kan. Dan memang kalau ketika memang ada di kondisi seperti itu, harapannya adalah komunikasi itu harus tetap berjalan setiap harinya ya. Apalagi kan sekarang zaman sudah canggih banget nih Mbak. Ada video call via WA, mau Zoom, itu banyak banget sekarang ya media komunikasi untuk menyambungkan antara keluarga dan si ayah yang jauh di sana gitu kan. Itu untuk media komunikasinya. Dan juga ketika ayah sudah pulang ke rumah gitu kan, berkumpul sama anak, bersama istri, itu harus dimanfaatkan banget quality time-nya. Jadi benar-benar ketika pulang itu fokus sama anak sama istri. Ya, terutama dua-duanya sangat fokus ya gitu. Jangan pas lagi pulang malah handphone bareng-bareng. Ya. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan waktunya, apalagi kan waktunya juga kalau pulang kan nggak mungkin yang lama banget, mungkin ada yang 1 hari 2 hari atau yang hanya 1 minggu. Itu dimanfaatkan banget untuk berkumpul sama anak istrinya. Seperti contohnya kalau sama anaknya, kamu udah bisa apa aja deh, ada cerita apa di sekolah. Jadi kita membahas hal-hal simpel aja deh sama anaknya gitu, sama istri. Itu akan jauh lebih baik Mbak daripada misalnya aku nggak bisa, aku besok mau kumpul sama teman-temanku. Enggak gitu. Jadi akan lebih baik pergunakan waktu singkatnya untuk berkumpul sama anak, sama istri. Jadi anak itu merasa bahwa walaupun ayahku itu tidak dengan aku selama 24 jam gitu setiap hari gitu, dia punya ada waktu tertentu yang aku punya waktu buat ayahku, dan itu bisa aku manfaatkan untuk dia benar-benar sharing sama ayahnya dalam hal apapun. Insya Allah. Jadi benar-benar walaupun LDR nih ya, Star Lovers ya, tadi yang disampaikan sama Mbak Meli dan Mbak Ani gitu, ternyata penyediaan cinta, kasih sayang itu bisa ya, tetap harus gitu ya. Ini harus konsisten walaupun lewat video call gitu ya. Itu harus pas datang, harus dong ayah ini kasih perhatian lebih ke anaknya gitu kan. Jangan terus-terusan, ini gitu, enggak ya. Iya, silakan Star Lovers yang pengen langsung bergabung di 0818621013, langsung di YouTube kita juga di starjogja.com, atau juga langsung di Instagram kita, boleh langsung komentar di Star di Jogja. Di situ ada Puspaga di Prima DIY ya. Di mana di sini ada Mbak Meli dan juga Mbak Ani yang akan terus mengulik masalah pentingnya peran ayah dalam pengasuhan. Memang ya, berita-berita sekarang itu ya sangat-sangat gimana gitu ya, kita sebagai seorang ibu kan ya, sebagai wanita, sebagai seorang ibu ini kadang-kadang nggak tahu gitu harus gimana lagi gitu. Apalagi kalau ayah ini jarang banget
ada loh ayah yang jarang nyentuh anaknya, ya kan. Pokoknya udah deh, aku kan udah kasih semuanya gitu. Mau minta apa sih mah? Aku kasih. Minta apa aku kasih gitu. Tapi kalau untuk ya kalau anak bayi itu kan perlu di ini ya, apa tuh lelo-legong lah apa gitu. Nah ini Mbak Ani dan Mbak Meli yang lebih berpengalaman ini ya, yang paling penting ini sebenarnya peran ayah dalam pengasuhan itu dimulai sejak kapan, sejak apalah gitu, atau dalam kandungan bisa jadi loh ya. Silakan Mbak Meli, Mbak Ani. Iya, jadi peran ayah dalam pengasuhan ini dimulai dari bahkan jauh sebelum pernikahan ya. Maksudnya perlu ada obrolan nih, kesepakatan pranikah. Misalnya nanti ketika sudah menikah apa yang perlu kita sepakati, bagaimana kalau kita punya anak, pengasuhannya akan seperti apa, arahnya akan seperti apa. Jadi bahkan jauh itu udah dibicarakan gitu. Kemudian ketika memang sudah hamil gitu ya istrinya, ayah ini bagaimana dia bisa berperan menjadi suami yang siaga. Memang sih tugas hamil melahirkan itu kan menyusui, itu kan memang tugas perempuan gitu ya, kodratnya perempuan. Tetapi di luar itu peran-peran pengasuhan itu kan banyak ya. Di luar itu yang bisa dilakukan oleh ayah gitu. Ketika anak ini masih dalam kandungan, apa yang bisa dilakukan? Bagaimana si ayah ini mendukung secara psikologis gitu ya istrinya supaya dia mengalami kehamilan yang apa namanya yang bahagia, sehat secara mental gitu. Nah kemudian setelah anaknya lahir apa yang bisa dilakukan? Yang dia siaga dong, misalnya yang anak bayi yang dia kalau malam itu malah nggak tidur gitu bangun gitu, lelean lah istilahnya orang Jawa gitu. Kalau hanya dibebankan pada ibu itu kan sangat kasihan ya, bagaimana dia sudah mengalami proses persalinan yang luar biasa. Nah peran-peran ayah ini yang cukup penting dalam hal-hal ini. Atau misalnya nanti anak usia remaja, usia 7 sampai 14 ini yang katanya cukup penting itu pendampingan ayah dalam usia-usia ini, karena ini adalah usia di mana anak ini sedang belajar mencari identitas, pembentukan karakter. Itu kan dimulai dari usia-usia ini gitu. Jadi bagaimana ayah ini berperan dan mendampingi secara optimal kepada anak-anaknya ini penting sekali dilakukan gitu dalam proses ini. Keren ya Strovers ya. Ternyata pengasuhan itu nggak pas anak lahir, tapi sebelum si anak ini ya ada, ini harus ada ya perjanjian kedua belah pihak. Bukan perjanjian sih Mbak, kesepakatan. Ada diskusi, obrolan MOU lah ya. Bisa dikatakan begitu. Ini ternyata penting sekali Strovers ya. Nah ini buat yang mau nikah nih harus jadi catatan ya. Supaya besoknya kalau sudah ada anak lahir langsung tagih dong janjinya ayah. Mana ayah ya kan. Menarik ya Strovers ya perbincangan kita bersama dengan Mbak Meli dan juga Mbak Ani dari Puspaga Prima DIY. Yang jelas waktu kita 30 menit lagi di sini. Kita nanti mau ngobrol-ngobrol seru lagi. Jangan kemana-mana, tetap pastikan di Star Jogja. Nanti kita sambung lagi ya Mbak ya. Ini lagunya nyangkut-nyangkut ayah lah ya. Tetap bersama Yosi Winosi, Mbak Meli dan juga Mbak Ani Star Lovers. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Terima kasih Star Lovers, masih terus setia di sini bersama dengan Puspaga Prima Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ada Mbak Meli, beliau adalah psikolog klinis, dan Mbak Anik, beliau adalah fasilitator isu gender dan keluarga. Star Lovers, seru bener loh, beneran seru ya. Apalagi tadi secara tidak sengaja gitu kan, kita ngobrol, kita sudah sedikit menyinggung begitu ya, yang ternyata memang di luar dugaan ya. Namanya pengasuhan anak dimulai dari kapan? Ternyata jawabannya menggetarkan jiwa. Ini sebagai psikolog klinis ini ya, Mbak Meli ini sudah sekali banyak pasien yang hadir, yang datang gitu ya, yang menemui Mbak Meli kan ya, sama Mbak Ani pastinya ya. Nah ini
biasanya pertanyaan apa sih Mbak yang sering banget menjadi tanda tanya besar ya, yang sering muncul? Kemudian apa sih masalah berat apa yang biasanya selalu ada dalam pasien-pasien yang mendatangi Mbak Meli? Oke, kalau ngomongin pasien ya Mbak ya gitu yang datang paling banyak, dan juga kalau ngomongin kasus anak, tentang pengasuh anak, pasti banyak banget ibu-ibu yang datang, Mbak gitu, anak saya tuh kok suka banget sama gadget, Mbak anak saya tuh kenapa ya kayak gini, anak saya kenapa nggak sekolah gitu. Itu pasti saya langsung tanya, pengasuhannya siapa? Ibu bekerja atau tidak? Ataukah keduanya bekerja atau ibu hanya ibu rumah tangga? Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang harus saya tanyakan dulu di awal gitu kan Mbak. Ada juga yang saya bekerja, saya di rumah aja gitu. Di rumah. Kalau misalnya jawabannya saya di rumah aja Mbak, ibu rumah tangga, saya ngurus. Peran ayahnya bagaimana gitu. Sedangkan kan peran ayah penting banget gitu, termasuk yang walaupun cuman kasih anaknya makan juga itu ayah juga boleh ngasih anak makan gitu, bukan semuanya peran ibu. Jadi hal-hal yang kecil seperti yang saya sampaikan di depan itu harus dan nggak apa-apa dilakukan oleh seorang ayah gitu loh, walaupun cuman ngasih anaknya makan gitu kan, bukan tugas ibu kok. Itu tidak ada aturan tertulis ya, setahu saya juga tidak ada aturan tertulis yang nyuapin anak ibu ya gitu. Siapin sekolah bekal apa harus ibu ya, nggak ada setahu saya tidak ada aturan itu. Dan itu harus kerjasama antara ayah dan ibu, ini harus kerjasama gitu. Karena kalau tidak kerjasama, lebih banyak peran ibu nih dinilai anak adalah peran yang paling banyak untuk pengasuhannya dia, pertumbuhannya dia itu lebih banyak nanti di ibu. Ibu kok yang sayang sama aku, ibu kok yang nyiapin ini aku gitu. Jadi kalau misalnya besok someday gitu anaknya mungkin lebih ke perhatian ke ibunya, apa-apa ibu, jangan salahin anaknya ya. Ayah jangan sampai cemburu ya kalau sampai ibu nanti ibu kasih ini, ibu dikasih ini, kasih marah ibu, apa semua ibu, jangan salahin anaknya gitu. Ayahnya di mana pada saat itu ya? Ayahnya di mana nih harus ayah juga nggak boleh cemburu juga kalau ada hari ibu ya. Terus langsung ada hari ayah gitu. Ya. Oke. Kemudian kalau kita mau ngomong kayak kata Mbak Ani tadi, pengasuhan itu sebenarnya memang sudah harus dibahas dari sebelum pernikahan nih gitu. Sebelum pernikahan. Yap, betul. Jadi harus ada diskusi dulu sebelum pernikahan, dimulai dengan besok setelah menikah akan tinggal di mana. Apakah mengontrak atau di rumah sendiri, ataukah mau langsung Mbak masih tinggal sama orang tua atau mertua. Itu harus dibahas Mbak. Harus banget dibahas, tinggal aja di mana harus dibahas dulu sebelum pernikahan. Terus 1 tahun pernikahan ke depan mau seperti apa, bagaimana, itu harus dibahas. Ya, itu harus dibahas. Harus dibahas 1 tahun pernikahan, termasuk kita mau punya anak langsung atau tidak. Kalau misalnya mau langsung punya anak, ketika perempuannya bekerja, itu harus dibahas resign atau tidak. Itu dibahas resign atau tidak ketika sudah hamil, ketika sudah punya anak. Dan kalau misalnya memang tetap memutuskan untuk berkarir, itu harus dibahas juga, yang ngasuh anak siapa dan bagaimana pengasuhan kita ke depannya. Jadi memang sudah harus dipersiapkan dari sebelum pernikahan. Jadi ada diskusi-diskusi yang memang harus dijelaskan, dirincikan sebelum pernikahan, biar begitu sudah menjalankan pernikahan itu tidak menjadi momok di pernikahan, tidak menjadi masalah ya Mbak ya. Orang yang kita sudah prepare berapa tahun atau berapa bulan aja itu kadang masih kita kewalahan untuk mengatasi, apalagi kalau misalnya baru dibahas di hari itu. Loh, kamu kemarin nggak ada loh ngomongin ini misalnya gitu. Gini-gini, kemarin kamu boleh katanya aku bekerja, kok sekarang aku nggak boleh bekerja sih, ini gimana? Nah itu kan harus ada kesepakatan, harus ada diskusi tentang itu. Apakah tetap harus bekerja atau tidak? Apakah kita harus tetap tinggal sama mertua atau tidak gitu? Ataukah kita tinggal berdua walaupun ngontrak? Itu harus dibahas. Nah, ya.
keren ini, banget keren ya. Harus dibahas. Jadi Star Lovers yang sekarang nih ya lagi di kos-kosan ya, yang punya rencana pengen menikah berapa tahun lagi, ini ternyata harus di list loh, di pertanyaan-pertanyaan yang ternyata menjadi poin penting ini dalam suatu pernikahan. Jadi nggak segampang itu ya, menikahlah dengan begitu ya. Tapi ternyata pengasuhan ini harus kedua belah pihak loh, Star Lovers ya. Sampai ditanyain gimana, mau resign atau enggak, gimana nanti mau tinggal di tempat siapa, gimana 1 tahun ke depan, mau punya anak berapapun, ini ternyata harus dibahas. ada pembahasan begitu. Mau KB apa juga perlu dibahas loh Mbak. Sampai ke KB apa ini berpengaruh sekali ya dalam pengasuhan anak ini. Wah, keren. Ini sudah ada yang memberikan apa namanya, pertanyaan sih, tapi ya ini lebih ke curhat. Jadi Mbak Ani sama Mbak Meli nih ya, sering dilupakan juga loh ternyata ya, istri menghargai saat ini, istri menghargai suami ya. Semua sudah diberikan gitu ya. Siaga menjaga anak-anak. Kalau istri kerja di luar kota, ayah yang menjaga anak-anak, ya kan? Ayah mencucikan baju, ayah ngajarin anak-anak belajar, ayah nyiapin makanan. Wah, ini peranan yang luar biasa ini Mas Tiawan nih ya. Dan hal-hal kebutuhan mengenai anak-anak ini yang kadang istri sering jadi madrasah ini dilupakan sama istri gitu. Jadi janji saling melengkapi ini akhirnya sirna, karena sang istri ini akhirnya asik berkarir gitu kan. Ini tanggapannya gimana ini kalau ada hal seperti ini Mbak Ani dan Mbak Meli ini? Iya, jadi memang ini jadi pertanyaan ya, madrasah. Yang madrasah ini ibunya aja, bapaknya madrasah enggak gitu. Karena kan gini ya, anak itu kan yang punya siapa sih? Apakah cuma ibunya atau juga bapaknya? Berdua dong, bikinnya aja berdua gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab atas anak ini juga berdua gitu. Nah, terkait tadi soal karir gitu ya, mungkin inilah kenapa hal-hal seperti itu juga perlu didiskusikan dalam kesepakatan pranikah. Apakah nanti karirnya akan tetap berlanjut? Ketika misalnya karirnya akan tetap berlanjut, bagaimana dengan peran-peran pengasuhan yang bisa dilakukan gitu? Mungkin ada pengasuhan alternatif, misalnya melibatkan pihak lain gitu. Ketika ada persoalan seperti ini, memang perlu diskusi lagi antara antar pasangan ini. Jangan-jangan ada kesepakatan atau diskusi yang terlewatkan terkait pengasuhan. Kalau misalnya kita bicara soal peran ayah gitu, ini bukan membantu loh ya. Ayah tidak membantu dalam pengasuhan, tapi ayah terlibat dalam pengasuhan, karena terlibat dan membantu itu kan punya makna yang berbeda. Gitu. Jadi ya memang perlu ada diskusi lagi mungkin dari ayah dari suami ke istri ataupun istri ke suami. Apa yang perlu dilakukan ketika ternyata ada peran-peran pengasuhan yang bolong istilahnya, karena kalau dalam ini tadi yang diceritakan gitu ya. Karena juga saya ada satu cerita ya, kenapa peran ayah ini juga penting selain peran ibu gitu. Ada satu cerita, anak ini tidak terbiasa dengan ayah, dia terbiasa dengan ibu. Bahkan hal-hal misalnya ke kamar mandi, ganti popok dan sebagainya, dia terbiasa dengan ibu. Suatu ketika ayahnya yang mengganti, anaknya nangis minta diulang. Ceboknya minta diulang. Ketika ditanya sama ibu, kamu kenapa kok nangis? Tadi kena bapak. Jadi bahasanya tuh kayak kena bapak, sehingga itu ceboknya harus diulang. Itu kan sangat miris ya gitu. Jadi kenapa pentingnya peran keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu sedemikian rupa gitu. Kalau tadi dijelaskan bahwa semuanya sudah dilakukan ketika ibu sedang di luar kota, semua tugas peran-peran itu sudah dilakukan. Itu sudah sangat bagus dan saya cukup berapresiasi dengan hal itu. Cuman ketika ternyata ada persoalan lagi, ada kesalahpahaman lagi, mungkin itu perlu didiskusi ulang, diluruskan ya Mbak Ani ya. Diluruskan ulang gitu dengan istrinya gitu. Ya. Jadi ada komunikasi lah ya. Ya, benar. Kalau bahasanya tuh sekarang itu bahasa gaulnya tuh ada pillow talk gitu. Pillow talk ini penting banget gitu ya, Star Lovers ya. Luar biasa. Jadi memang peran, ternyata madrasah itu
dari keduanya gitu Betul, ya. benar. Keduanya Kita sepakat gitu. itu. Porsinya berapa nih Mbak? 50% apa tetap aja 90-10? Seimbang Harusnya lah imbang, ya, Mbak. seimbang ya. 50-50 harusnya. Balance ya, balance Seimbang. ya. Tuh, Betul. Star Lovers jadi catatan ini ya. Jadi madrasah itu kedua-duanya karena anak milik dua-duanya. Benar. Gitu kan. Nanti giliran si anaknya udah gelar sarjana S3, tuh anak ayah tuh. Banyak ya yang kayak gitu Banyak ya. Oh, banyak. Terus kalau pas anak lagi gimana-gimana, mama sih udah saya serahin semuanya, tapi akhirnya lah gitu. Mama Itu lagi. kan kita nangis ya. Ya, Nah, baiklah Mbak Meli dan juga Mbak An, ini seru ya ternyata ya ngomongin peran ayah ini ya, dimana memang peran ayah ini jangan sampai hilang gitu ya. Yap. Di dalam keluarga gitu. Nah, kemudian upaya apa nih yang perlu dilakukan dalam meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan ini? Kalau mungkin semua itu tadi yang sudah disampaikan Mbak Ani dan Mbak Meli ini jauh dari pikiran kita semua nih ya. Tadinya ternyata pengasuhan itu dimulai sebelum menikah. Ini kalau sudah terjadi semuanya nih, kita mau nyalain siapa juga nggak mungkin Ya, kan. betul. Nah, terus apa nih Mbak upaya yang perlu dilakukan ini untuk meningkatkan keterlibatan ayah Oke. dalam pengasuhan anak? Upayanya yang jelas adalah ayah tahu waktu. Ya, tahu waktu dalam artian ketika dia di kantor, oke, itu urusan kantor. Tapi ketika sudah di rumah, berarti sudah waktunya untuk family time. Sudah waktunya untuk bersama anak istri. Handphonenya dijauhin dulu deh gitu. Jadi nggak yang ketika lagi main sama ayah sambil pegang handphone. Atau kalau lagi nemenin anaknya belajar atau anaknya mau tidur gitu, main handphone. Itu tolong untuk dijauhkan dulu gitu. Karena kalau sudah di rumah, waktunya adalah sama keluarga, sama anak. Anaknya mana sih? Anaknya itu yang di sebelahnya atau yang di depannya nih, handphone nih gitu. Iya. Anaknya yang nyata yang mana gitu. Itu harus ada batasan. Jadi tahu kapan dia harus profesional di pekerjaannya di kantornya, dan tahu kapan sih waktunya memang khusus dia untuk sama keluarganya, sama anaknya, itu sudah harus tahu ya. Seperti yang kita bahas panjang tadi, oh saya sudah memberikan semua, sudah kasih nafkah, iya betul. Tapi di luar itu tetap ada tanggung jawab sebagai ayah, bukan hanya sekedar sebagai suami, bukan hanya sekedar pencari nafkah, tapi ada tanggung jawab sebagai ayah di situ. Jangan lupa bahwa punya peran sebagai ayah, ya. Terkadang peran ayah dilupain nih, kan saya pencari nafkah gitu. Ya, ada peran ayah nih yang harus dijalankan dan harus benar-benar dimaksimalkan untuk anak, untuk istri, untuk keluarganya. Ya, peran ayah itu ada loh ya, teman-teman. Saya betul, peran ayah ada, bukan hanya peran ibu untuk pengasuhan, tapi peran ayah ibu. Gitu. Mau ditambahkan Mbak Ani? Iya, jadi selain ayah juga mungkin ibu juga perlu ya. Yap, Kadang-kadang ibu itu nanti kalau bekalnya anak-anak diserahin ke ayah nanti gimana gitu. Ya. Mungkin nggak maksimal, iya, karena dia tidak terbiasa gitu. Ketika ayah ini tidak dibiasakan dengan peran-peran pengasuhan ini, dia tidak akan terampil gitu. Kita sebagai perempuan memang terampil, iya, Ya. karena kita terbiasa gitu. Laki-laki pun kalau mereka terbiasa, mereka akan terampil dengan peran-peran pengasuhan gitu. Itu untuk anggota keluarga ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diupayakan? Mungkin yang bisa diupayakan dari pemerintah itu tidak hanya fokus pada penanganan gitu. Karena sejauh ini yang ada kebijakan apapun itu kan terkait penanganan, misalnya kekerasan pada anak atau penanganan kekerasan terhadap dalam rumah tangga, itu lebih ke penanganan ya. Tetapi bagaimana kita upaya ini bisa dilakukan jauh sebelum penanganan. Artinya dalam peran-peran pencegahan gitu. Perlu ada kebijakan yang jelas, regulasi yang jelas. Mungkin bisa mengadakan kelas-kelas parenting gitu ke ayah gitu, atau sekolah ketika misalnya mereka punya anggaran untuk mengadakan kegiatan sosialisasi parenting, jangan ibu dong yang diundang, ayah gitu misalnya. Jadi biar ayah ini juga terpapar dengan ilmu-ilmu pengasuhan gitu. Kemudian soal norma gender ya, karena di masyarakat kita itu kan budayanya masih kental bahwa ya peran pengasuhan itu peran ibu gitu, peran pencari nafkah peran ayah.
masih dikotak-kotakan seperti itu gitu. Padahal setelah kita melihat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan, perlu ada pembangunan nilai-nilai baru nih bahwa mengasuh itu memang tanggung jawab keduanya gitu. Jadi perlu ada perspektif baru bahwa ayah sangat penting untuk terlibat dalam pengasuhan gitu. Oh, keren ya. Ini dari Butin juga bilang, Mbak Yosi meskipun anak saya sudah gede-gede nih ya, tapi ini perbincangannya keren loh. Saya dengerin terus dari awal, ternyata memang bener ya. Pengasuhan ayah itu dimulai dari mana? Sebelum menikah. Oh, keren banget. Terima kasih Butin. Dan terima kasih juga Star Lovers yang sudah bergabung via YouTube kita di Star Jogja, yang sudah bergabung via streaming kita di starjogja.com, harianjogja.com, dan Jogja Streamers juga. Thank you banget. Dan pastikan juga kalau pengen langsung konsultasi sama Mbak Meli sama Mbak Ani, kayaknya bisa. ada banyak yang masih jadi pertanyaan ya. Seru soalnya ya. Bisa langsung datang kemana Mbak Meli? Iya, bisa datang ke kantor Puspaga Prima DIY. Jadi ada di lantai 2 Balai Perlindungan Perempuan dan Anak di Jalan Tentara Rakyat Mataram nomor 53 Bumijo. Atau misalnya lewat telepon juga bisa untuk konsultasi awal gitu ya di 081 329 426 807 gitu. Atau bisa pantengin nih Instagram kita, sosial media kita ada TikTok, ada Instagram di Puspaga Prima DIY. Puspaga DIY itu segala informasi terkait edukasi persoalan keluarga maupun tumbuh kembang anak itu ada di sana gitu. Jangan lupa Mbak Ani, kita punya Spotify. Oh iya, Spotify juga sedang kita persiapkan podcast juga ya. Benar gitu. Oke, puspaga.prima.diy Star Lovers, untuk bisa langsung di-mention, di DM dulu juga, langsung tanya-tanya juga, karena ternyata ini penting banget ya. Tadi pas lagi off kita sempat ngobrol loh Star Lovers. Jangan cuman kalau mau menikah itu yang dipikirin muaknya, pestanya dan segalanya. Nanti akhirnya kesini kayak Inara. Oke, keren ya. Yang jelas Star Lovers, peran ayah dalam keluarga ini penting banget. Dalam pengasuhan keluarga ini penting dan penting sekali ya. Silakan kalau memang pengen berkonsultasi langsung ke Mbak Meli sebagai psikolog klinis, dan juga Mbak Ani dari Puspaga Prima DIY untuk fasilitator isu gender dan keluarga. Waktu kita terbatas banget Mbak, padahal pengen ngobrol-ngobrol ya. Itu tandanya berarti besok mulai talk show lagi. Senang ya bisa ketemu di Star FM. Terima kasih Mbak Meli dan Mbak Ani kebersamaannya. Sama-sama Mbak Yosi. Semoga terus memberikan edukasi ke ayah-ayah di seluruh dunia. Amin. Baiklah, akhirnya Yosi Winosi dan juga Ani dari Puspaga Prima DIY. Dan saya Meli Septriani, psikolog Puspaga Prima DIY, mengucapkan terima kasih kebersamaannya Star Lovers. Tetap menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, selalu bermanfaat di mana-mana dan juga dunia akhirat ya. Amin. Sampai ketemu bersama Puspaga Prima.